Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikir Firmansyah dari kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen SDM. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni dalam mengelola manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang melalui berbagai kegiatan seperti perencanaan, perekrutan, pengembangan, pemberian kompensasi, penilaian kinerja, hingga pemeliharaan hubungan kerja. Tujuan utama adalah memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan termotivasi hingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Berbeda dengan pengelola administrasi kepegawaian yang hanya berfokus pada pencatatan data. Karyawan manajemen SDM memiliki cakupan yang luas. Manajemen SDM memandang karyawan yang sebagai aset strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi jika dikelola dengan baik. Manajemen SDM memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mencapai tujuan organisasi, memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang mampu mendukung pencapaian visi dan misi, meningkatkan memproduktivitas kerja melalui peningkatan kompetensi, motivasi, dan kinerja karyawan, mengembangkan potensi karyawan, dan memberikan pelatihan, pendidikan, dan kesempatan pengembangan karir, meningkatkan kepuasan kerja melalui sistem kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang baik, dan hubungan kerja yang harmonis, mempertahankan tenaga kerja berkualitas sehingga tingkat pergantian karyawan atau turnover dapat ditekan, memastikan kebutuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan sehingga organisasi menjalankan praktek kerja yang sesuai dengan hukum. Fungsi-fungsi manajemen SDM. Yang kesatu, perencanaan SDM adalah proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di masa sekarang maupun masa depan. Organisasi menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan, kualifikasi yang diperlukan, serta strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh, sebuah perusahaan yang akan membuka cabang baru menghitung kebutuhan tambahan 50 karyawan untuk berbagai posisi. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi persyaratan jabatan. Sumber rekrutmen yang berasal dari internal, eksternal, media sosial. Yang ketiga, seleksi. Seleksi bertujuan memilih kandidat terbaik melalui beberapa tahapan-tahapan seperti seleksi administrasi, tes kemampuan, tes psikolog, wawancara, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan referensi. Yang keempat, orientasi dan penempatan. Setelah diterima, karyawan diperkenalkan dengan budaya organisasi, aturan perusahaan, tugas dan tanggung jawab rekan kerja, struktur organisasi. Kemudian karyawan ditempatkan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerja yang saat ini sedang pengembangan mempersiapkan karyawan menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Contohnya, pelatihan penggunaan teknologi baru, pelatihan kepemimpinan, workshop komunikasi, sertifikasi profesi. Yang keenam, penilaian kinerja. Organisasi menilai hasil kerja karyawan berdasarkan indikator tertentu seperti produktivitas, kualitas pekerjaan, disiplin kerjasama, kehadiran, kemampuan menyelesaikan target. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar promosi, pelatihan maupun pemberian penghargaan. Yang ketujuh, kompensasi dan tunjangan. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas kerja. Bentuk kompensasi meliputi gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dana pensiun. Sistem kompensasi yang adil dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. 8. Hubungan industrial. Manajemen SDM bertugas menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. Kegiatan meliputi penyelesaian konflik, perundingan dengan serikat
pekerja, penyusun peraturan perusahaan, komunikasi antara manajemen dan karyawan. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.